beranjak ke materi berikutnya, yaitu Bahasa Indonesia untuk kelas 8. Sekali lagi buat peserta didik SMP Negeri 1 Cisarua, selamat mengikuti. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, pagi anak-anak semuanya. Pagi Bu. Oke, balik lagi ya dengan Bahasa Indonesia. Betul. Dengan Ibu Elva dan Bu Anggra. Kita kembali lagi setelah 3 minggu yang lalu ya Bu ya. 3 minggu yang lalu kita berada di sini dan menyampaikan materi pula ya Bu ya. Iya, betul. Ya. Untuk minggu ini pun sama ya, kita akan menyampaikan sebuah materi lanjutan ya. Materi lanjutan. Betul. Untuk ke depan, selama seminggu ke depan, yang akan kalian pahami, yang akan kalian pelajari ke depannya. Tapi sebelum masuk ke materi, mendingan kita basa-basi, bukan basa-basi, maksudnya apa ya? Membahas tentang PTS yang kemarin ya Bu ya. Betul. PTS yang kemarin. Silakan Bu Anggra. PTS kemarin nih Bu, kan istilahnya kita daring ya PTS, jadi betul. Hanya memberikan soal-soal saja kepada anak-anak, dan anak-anak pun mengerjakannya itu secara online. Nah, menurut Bu Elva, bagaimana sih ini? Efektif tidak sih untuk anak ini? Sebetulnya untuk efektif atau tidak adalah bagaimana dari respon anaknya sendiri ya Bu ya. Iya, betul. Kalau misalnya respon anaknya bagus, baik, terus selalu mengikuti pembelajaran setiap ada pembelajaran masuk, baik itu melalui WA group ataupun GC, saya rasa untuk PTS baik-baik aja, aman-aman aja ya Bu. Karena mungkin anak-anak juga kan sekarang sudah terbiasa juga untuk mengikuti daring ini. Bahkan kita sudah berjalan 2 bulan lebih, hampir ke 3 bulan ya Bu ya. Jadi setidaknya anak-anak pun sudah paham cara mengerjakan PJJ ini seperti apa. Jadi seharusnya tidak kendala, mungkin kendalanya tetap saja ya kuota palingnya seperti itu. Tapi kan dari sekolah juga sudah dikasih ya sudah dari diberikan kartu perdana, kuota perdana yang itu yang sudah diisi kuota tersebut. Sebenarnya bukan hambatan ya kalau yang seperti itu. Betul karena sekali. Sudah ada beberapa fasilitas gitu, seperti kita menyampaikan materi salah satunya dari sini ya, dari radio. Gitu. Terus kita juga kalau ada anak yang memang terkendala banget dengan handphone gitu kan, tidak punya handphone gitu, kita kan menggunakan pembelajaran luring ya Bu, yang diambil ke sekolah, diambil ke sekolah, kan, dikerjakan di rumah, dikembalikan lagi ke sekolah saat ada guru pelajaran yang sedang piket. Sebetulnya tidak ada kendala sih untuk PTS gitu ya. Hanya mungkin dari anaknya sendirilah yang membuat kendala itu sendiri. Betul. Kadang kan anak pun mungkin merasa jenuh atau apa ya, mungkin jadi anak-anak tidak bisa mengerjakan tugas semaksimal mungkin ya, yang seharusnya misalnya harus ada pengetahuannya, keterampilannya kan, keterampilan itu kan di sana kita praktikum. Nah, mungkin praktikum tersebut yang banyak terlewat oleh anak-anak ya. Betul sekali. Kadang ada yang nanya, Bu, pengetahuan apa sih? Nah, keterampilan apa sih? Ada yang bertanya bahkan seperti itu. masih banyak yang bertanya seperti itu. Sampai kok ada 2 nilai? Terus kenapa 2 nilainya berbeda? Jelas dong berbeda ya. Pengetahuan adalah ilmu yang kalian dapat selama pembelajaran. Ya. Materi apa aja yang kalian dapat, gitu. Tugas apa yang kalian dapat. Sedangkan kalau keterampilan, misal setiap pembelajaran pasti ada praktik. Betul. Jadi keterampilan itu kita mengambilnya itu dari nilai praktikum tersebut. Sedangkan pengetahuan dari pembelajaran sehari-hari, mungkin juga ditambah dari ulangan juga ya Bu ya, ulangan per babnya itu. Dan tugas. Nah, itu. Dan kalau mengingatkan saja, ini sama sih untuk semua mata pelajaran. Betul. Kalau misalnya memang ada yang masih nilainya jelek ya Bu ya, di bawah KKM gitu, masih belum puas, silahkan diselesaikan semua tugas-tugas yang belum kalian selesaikan. Itu aja. Kadang kan banyak sekali Bu anak-anak yang setelah melihat rapot yang kemarin merasa down atau bagaimana betul. Anak-anak ini bukan akhir dari segalanya istilahnya sepertinya. Masih banyak, kita tuh masih panjang, masih ada ke depannya untuk memperbaiki nilai tersebut. Jadi tidak ada masalah seharusnya ya untuk nilai harus tetap masuk. Dan misalnya kemarin
kalian tuh ada yang terlewat misalnya, oh iya merasa ini belum terkumpulkan, silahkan kumpulkan untuk memperbaiki nilai di akhir nanti ya Bu ya. Kan nanti di akhir juga nanti kita bakalan ada pembagian rapot asli. Ya, rapot asli itu kan tidak bisa diubah-ubah lagi ya Bu ya. Betul sekali. Nah itu jadi untuk yang memang merasa nilainya jelek, artinya kalian kan belum menyelesaikan semua tugas lu. Yuk diselesaikan, yuk dibereskan. Harus semangat ya Bu ya. Harus tetap tidak boleh semangat. down, lihat harus menjadi bahan acuan untuk kedepannya. Betul sekali. Oh nilai jelek, aduh nggak enak nih sama mama gitu ya. Aduh malu sama mama gitu kan. Mama sudah menyekolahkan, sudah apa gitu ya. Yuk bergeraklah dari diri sendiri untuk mulai maju. Untuk membanggakan orang tuanya, membanggakan orang tua dengan cara apa ya itu selesaikan semua dan selesaikan tugas-tugas itu aja ya untuk yang PTS. Untuk PTS kemarin ini kita hanya memberikan apa ya istilahnya semangat sedikit ya untuk anak-anak untuk anak-anak 8A sampai 8J yang kita masih tetap menerima tugas ya Bu ya walaupun sudah ada rapot PTS karena kan rapot PTS sementara jadi untuk yang tugasnya kemarin juga ada yang nanya Bu ini bisa diperbaiki apa tidak bisa dong Bu ya. Boleh kita sangat menerima tugas-tugas kalian semua mata pelajarannya guru mata pelajaran menerima tugas kalian yang memang masih belum kita terima kita tampung semua. Kadang kan ada anak juga Bu ini kan saya sudah mengumpulkan kenapa nilainya seperti ini kamu mengumpulkannya tanggal berapa kadang kan banyak sekali anak-anak tuh yang mengumpulkan setelah kita rekap nilai setelah kita diberikan kepada wali kelas. Itu kita sudah memberikan nilai kepada wali kelas baru bukan saya sudah mengerjakan jam berapa lihat tanggal berapa lihat bahkan ada yang mengumpulkan tugas kemarin juga masih ada ya Bu yang mengumpulkan tugas tanggal 30 sedangkan saya pribadi memberikan nilai PTS untuk rapot sementara itu tanggal 29 berarti kan belum terekap tidak apa-apa kumpulkan saja kita tetap menampung kita tetap memasukkan nilai tersebut betul sekali itu ya mungkin hanya tidak terekap saja itu untuk PTS ya terus kemarin kan Bu kita ada praktik iklan ya Bu ya praktik iklan bagaimana iklan aduh ya ampun luar biasa sekali, ya walaupun masih banyak yang kosong gitu ya tapi Ibu ucapkan terima kasih untuk yang sudah mengerjakan dari kelas A sampai kelas J 8A sampai 8J Ibu ucapkan terima kasih banyak karena apa kalian sudah mau berusaha mengerjakan tugas iklan dengan cara apapun ya Bu ya sekreatif mungkin bahkan sampai kita ketawa-ketawa ya melihat ini kok idenya bisa sampai sini itu bukan kita saja belum tentu bisa seperti itu sangat kreatif sekali berarti ya kita ketawa-ketawa bukan menjelekannya tapi kita bangga terhadap kalian hasil karya kalian itu di luar ekspektasi kita pastinya ya Bu ya. Tapi tetap ya Bu masih ada kekurangan dan kelebihannya Bu ya. Nah, sekarang kan kita juga akan membahas kekurangan dan kelebihan tersebut ya Bu ya. Untuk yang belum membuat iklan tolong yang membuat iklan tolong diperhatikan ya. Ini diperhatikan. Oke, untuk kekurangannya mungkin untuk kekurangan dari praktikum iklan tersebut tidak memperkenalkan diri. Nah, itu aduh Ibu banyak itu. Bahkan kalau sudah memperkenalkan diri, ada yang sudah memperkenalkan diri misalnya bagian-bagian ke belakangnya itu yang kurang pas ya Bu ya. Iya betul. Terus ada Bu yang tidak menjelaskan kandungan itu padahal kan sangat itu yang paling utama Bu. Padahal menjelaskan kandungan misal kalau kalian tentang lotion tentang kandungannya lotion, buat kandungannya apa misalnya aja. Dipakai untuk menghambat sinar UV misalnya atau apa gitu untuk memutihkan itu kandungan itu harusnya disebutkan ya Bu ya baik itu di produk makanan minuman atau produk yang lain betul. Bahkan Ibu untuk yang masalah memperkenalkan diri nih setidaknya anak tidak berbicara langsung saya dari siapa namanya dari tapi kan ada teks itu ada editan teksnya nama dan kelasnya itu diperhatikan itu harus ada itu tidak misalnya malu saya mau berbicara di awal nih masih gugup boleh menggunakan teks tersebut itu boleh itu kan termasuk memperkenalkan diri juga ya Bu ya sekali. Ada juga yang ada yang melakukan hanya prosedur saja tidak mengiklankan banyak sekali ya Bu ya. Ibu prosedur itu apa? Prosedur itu apa? Langkah-langkah. Jadi cara membuat itu kan itu sebenarnya sudah belajar di kelas 7 ya Bu tentang prosedur. Kita sudah ada di kelas 7. Cuman jadinya ketika membuat produk iklan
kalian malah membuat sebuah langkah. Misal kayak ada Bu kejadiannya saya ingat banget. Itu dia minuman ya. Jadi sedang mengerjakan tugas. Oke, itu bagus dari awal ya, dari awal sudah bagus ya. Tapi ketika haus nih gitu, ada kata-kata seperti itu, haus nih. Bukannya mengenalkan dulu, aku punya nih produk ini, tidak, tapi langsung membuat ini ada produk ini, yuk dibikin gitu. Tuangkan dulu, terus air panas, air dingin ya. Bahkan kebanyakan itu yang pop mie Bu, atau mie Bu, mie hanya ada membuat langkah-langkah bagaimana cara membuat mie gitu, bukannya mengenalkan memasak mie, mungkinnya lebih tepatnya, bukannya mengenalkan ini produk mie-nya, namanya ini, kandungan ini, bagusnya ini, jangan dimakan seperti apa gitu. Bukan seperti itu Bu. Jadi tutorial bagaimana cara membuat mie atau memasak mie instan tersebut ya Bu, ya, biar lebih enak mungkinnya. Itu kebanyakan yang seperti itu ya Bu. Kebanyakannya kemarin itu kita menerima itu produk-produk mie instan, minuman yang paling minuman cara membuat minuman Bu, itu bukannya tidak bagus ya, cuman mungkin caranya salah gitu. Karena yang kita minta adalah kan yang namanya juga iklan, tanpa harus kita jelaskan ulang pun di materi awal sudah ada bagaimana itu iklan. Berarti artinya ketika kalian membuat iklan, contoh udah banyak di televisi ya. Betul. Berarti kalau iklan tuh harus ada apa dulu, harus ada apa isinya gitu kan. Bukan hanya dengan tata cara, bahkan kebanyakan kan di iklan tidak dilihat bagaimana cara membuatnya gitu, tapi kandungan bahkan ada di dalamnya. Mungkin Bu ada yang tata caranya, cuman kan hanya sekilas saja. Itu tidak prosedur secara dari awal, dari awal sampai akhir. Gitu. Terus Bu satu lagi, suara Bu. Kebanyakan suaranya itu mungkin kecil ya Bu ya. Kadang kita tuh sampai sudah volume besar, sudah pakai headset. Ini anak masih tidak seperti apa sih, berbicara apa kadang-kadang. Betul. Mungkin malu-malu juga, padahal kan mereka merekam sendiri istilahnya, tapi tetap malu-malu saja ya. Padahal sebenarnya alternatifnya mudah ya kalau untuk suara. Kalau misalnya kalian menggunakan handphone secara langsung, itu kalian tinggal suara kalian yang lebih kencang. Lebih kencang. Atau kalau misalnya kalian bisa menggunakan headset atau handsfree yang ada untuk berbicaranya ya, earphone-nya gitu, ada itu gitu. Itu sangat sehingga suaranya jadi mungkin tersaring juga ya Bu ya, suara-suara yang di luar sana jadi tidak terekam juga. Suka mendengar itu kalau yang membuat iklan tiba-tiba ada suara motor berisik gitu kan. Aduh, suara berisik, kadang suara ayam sering terjadi, tapi memang sih tidak jadi hambatan juga ya. Tapi kalau bisa kan diedit seperti iklan ini. Tapi mungkinnya mereka mengejar tugas dan mungkin ada juga anak-anak yang memang tidak paham untuk mengedit sama seperti saya sendiri gitu ya. Mengedit itu saya tidak paham, mungkin ada anak seperti itu, tapi ada juga anak-anak yang memang sudah handal Bu dalam mengedit. Itu keren sekali ya Bu, ketika membuat video, walaupun itu diri dia ada di kamera gitu Bu, tapi dia bisa meng-cut, dia bisa nge-play lagi gitu, dijadikan satu video. Bahkan gitu. Bu ada juga yang salah satu kelompok di sana tuh terdiri 2 orang ya Bu, dibantu oleh saudaranya. Dia itu memakai apa ya Bu, sutradara. Ada sutradara. Ada sutradara. Itu tidak jadi masalah, itu sangat bagus sekali ya Bu ya, karena memang jadi di belakangnya tuh diedit sutradaranya siapa, pemainnya siapa, kameramennya siapa, penjual minumannya siapa, disebutkan sama mereka. Itu ada. Itu sangat kreatif sekali. Itu termasuk ke dalam kelebihan ya Bu ya. Itu termasuk. Terus ada juga Bu yang berbicara sendiri, dia pakai kamera sendiri, berbicara sendiri, dan tatapannya tuh lempeng istilahnya ya, gimana gini, jadi tidak ada ekspresi. Sedangkan kita kan melihat ekspresinya juga bagaimana ya. Terus ada Bu ada beberapa yang mengumpulkan tugas iklan tersebut ke saya, tidak menyebutkan merek yang dia iklankan. Ini kan harusnya kita tuh misalnya untuk mengiklankan suatu minuman, Pokarizat ada bacaan-bacaan. Maaf saya menyebutkan iklan di sini, tapi misalnya ini hanya misalnya saja ya. Itu tidak disebutkan Ibu. Nama produknya apa? Betul. Ya, misalnya hanya menyebutkan minuman saja. Itu minumannya minuman apa? Itu. Ya. Ada kita yang kan harus disebutkan juga produknya itu apa. Terus Bu ada
saya nggak tahu ada yang ngirim nggak ya di kelasnya Ibu gitu, yang Ibu ajari. Kalau di kelas saya ada yang mengirim hanya video, video dia mengambil dari yang internet iklannya dari luar iklan negeri. lain, dari luar negeri ada Bu. Ada juga yang hanya video apa ya waktu itu Sukro kalau nggak salah ya, Bu, kacang Garuda. Jadi cuman ada gambar kacang Garuda rasa ini, terus keluar lagi kacang Garuda rasa ini, 3 rasa Bu keluar, tidak ada yang bersuara sama sekali, hanya itu hanya mendownload mungkin nah, ya. itu Bu, itu mendownload. Memang itu ada usaha. Ada usaha, tapi kan tidak begitu juga ya Bu ya. Nah, itu kan yang kita minta adalah hasil dari karya sendiri. Setidaknya walaupun tidak maksimal juga ya kita tetap menghargai asalkan itu hasil usaha kalian sendiri. Bahkan ya, hanya ada Bu, ada yang cuman bikin iklan gitu ya. Dia handphone layar depan, simpan, dia duduk di meja, dia cuman bilang ini adalah susu ultra, kandungannya ini. Kayak gitu juga sudah kita terima ya. Karena apa? Karena ada yang usaha yang bagusnya, tidak mengambil hasil karya orang lain. Apalagi kan Bu, kemarin juga ada salah satu anak yang mengumpulkan tugas itu, sudah iklannya itu tugas bahasanya bahasa apa ya Bu? Italia atau apa ya? Ada banyak Eropa gitu deh pokoknya. Bahasa Eropa, bahasa luar negeri. Tidak ada suara-suara, tidak ada suara. Itu jelas mengambil. Itu dan jelas Bu, produk makanannya pun itu bukan produk makanan yang ada di Indonesia. Bukan. Bahkan kita baru melihat produk tersebut ya. Baru Bu. Ini produk apa? Kita juga sampai kebingungan, itu ada ya Bu ya. Itu sebenarnya tetap sih kita kasih nilai. Cuman kita kasih pas aja gitu ya. Karena apa? Karena ya usaha kalian tidak sebesar usaha teman-teman yang lain. Tapi untuk yang belum mengerjakan, ya usahakan jangan seperti itu gitu ya. Hasil usaha kalian harus lebih aja. baik dari teman-teman yang lain. Karena apa ya? Kita menilai adalah prosesnya itu seperti apa ya. Walaupun banyak kendala-kendala ya insya Allah lah, kalau ada prosesnya kita juga tetap nilai insya Allah bagus juga ya nilainya betul. Itu untuk kekurangan dan kelebihannya. Karena kalau yang membuat nama yang seperti itu kan itu sudah sudah ada kelebihannya untuk kalian-kalian yang memang mengenalkan produk, mengenalkan diri, itu sudah ada kelebihan dari kalian sendiri gitu. Terutama yang memang kalian pede nih Bu, ada yang pede Bu, lari sepedahan dulu Bu. Banyak sekali yang seperti itu. Apresiasi kita tinggi banget. Sudah bagus dari awal ketika mengenalkan sebuah iklan pun tidak hanya cuman minum saja. Tidak cuman minum tapi dijelaskan rasa misalnya kandungan di dalamnya ada apa. Nah, yang seperti itu sudah sangat bagus sekali ya Bu. Jika kalian misalnya malu untuk kandungan, sedangkan kalian pun kandungan produk tersebut tidak paham misalnya, ya sudah lewat teks saja ya Bu ya. Tidak jadi masalah. Kita tidak akan tahu kalian baca teks atau tidak, kita nggak akan tahu. Padahal kita juga sudah gimana sih ini Bu cara membuat iklan itu susah banget. Misalnya ada bahkan Bu banyak yang bilang seperti itu. Betul. Nah, kita tuh memberi tugas itu sudah dengan contohnya loh. Kita setiap memberikan tugas sudah ada contohnya ya Bu. Di GC itu kita sudah memberikan contoh iklan tersebut bagaimana. Hanya tinggal mengikuti caranya, tinggal mengikuti saja. Itu tidak susah sih. Makanya kita kan memberikan tugas juga tidak yang terlalu ribet kita gitu ya. Karena dirangkum ya Bu ya, hanya sama. Kita tidak membuat kalian susah. Makanya ketika membuat iklan, Bu malu ya. Oke, kalau malu kita pahami gitu ya. Tapi ketika bilang Bu nggak ngerti, aduh. Padahal kita sudah menjelaskan. Petunjuknya ada di Google Classroom. Google Classroom itu sudah lengkap gitu ya. Contohnya pun kita memberikan, bahkan tugas-tugas yang kemarin yang sebelumnya nih Bu, kita tuh sudah ada ya Bu contoh pengerjaan, tinggal mengikuti saja, hanya berbeda teks mungkin ya Bu ya. Gitu. Padahal tinggal ini bagian ini, bagian ekor, bagian apa untuk teks berita ya. Kita tuh sudah ada contohnya di sana, sudah di-share contohnya, tinggal mengikuti saja. Bahkan masih ada yang bertanya, Bu ini pengerjaannya bagaimana? Itu. Baca
budaya kan literasi istilahnya seperti iya, itu gitu ya. kan. Kalau bahasa Indonesia kan harus dibaca, mungkin bukan bahasa Indonesia saja semua ya, pelajaran, semua pelajaran bahkan sudah ada loh, petunjuknya loh. Di Google Classroom kita bahas semua pelajaran aja ya jadinya ya. Di Google Classroom itu ketika guru-guru memberikan sebuah tugas betul. itu ada judul, ada deskripsi, Bu. Nah, di deskripsinya itu petunjuk-petunjuknya ya, Bu ya. Cara pengerjaannya bagaimana mungkin gitu kan ya, Bu ya. Kadang ketika kita sudah jelas sekali memberikan sebuah petunjuk, misal pahami, terus kerjakan gitu kan. Iya. Ada aja yang nanya, Bu, tugasnya diapain? Bahkan kita tuh kan sering memberikan materi ya, di awal materi itu, di awal bab baru kita memberikan tugasnya itu hanya mencatat materi. Sebisa mungkin jangan dirangkum ya, Bu, karena itu sudah rangkuman dari kita ya. Itu rangkuman Tadi saya dari sudah kita. mengerjakan sudah memberikan, bukan mengerjakan ya. Saya sudah memberikan ke kelas 8J karena hari ini pembelajarannya adalah 8J 6 jam Jadi pelajaran. sudah memberikan tugas kalau Ibu ya. Saya sudah memberikan tugas yaitu mengenai teks eksposisi nih, Bu, yang akan kita bahas untuk kedepannya adalah tentang eksposisi. Sebetulnya untuk awal bab baru itu sama dengan 2 bab sebelumnya. Kita memberikan sebuah PowerPoint, isinya adalah sebuah rangkuman. Betul. Anak-anak hanya tinggal menyalin dan menyalin gitu. Tapi masih aja ada, Bu, yang nanya, Bu, ini digimanain gitu. Ibu digimanain? Dirangkum nggak, Bu? Boleh dirangkum? Ya Allah, sabarnya kita luar biasa ya. Padahal kita sudah menjelaskan tidak dirangkum di GC itu tidak dirangkum karena itu materi sudah rangkuman dari kita. Betul. Kita tuh sudah berusaha merangkum materi baik mungkin ya, Bu, selengkap mungkin, sedikit biar tapi lengkap gitu ya, Bu. Mungkin Ibu mencatat aja katanya, ini capek. Nah, kalau kalian tidak punya catatan, kalian bisa punya materi dari mana? Sedangkan anak-anak sekarang kan sangat kurang sekali ya, Bu, minim untuk literasi dan membuka buku pelajaran. Itu ya, kecuali kalau memang kalian rajin ya, satu buku paket tuh dibaca gitu ya, mau dipahami, itu alhamdulillah ya, terima kasih sekali. Cuman kan kita mempermudah kalian adalah dengan mengambil inti-inti dari buku paket, Bu. Betul. Inti dari buku paket yang kita ambil daripada kalian membuka buku paket berapa halaman, pusing mengerjakannya. Kadang mereka tuh Bu, boleh dari buku paket silahkan kalau misalnya di GC tidak dipahami atau tidak bisa dibuka. Nah, kendalanya kan pasti tidak bisa dibuka tersebut. Bahkan soalnya, Ibu, yang ditulis lah, kok ini soalnya kok ditulis? Jawabannya mana ya, Bu, ya? Terus sedangkan jawab, kalau ada soal berarti kan ada jawaban, itu kan kita masih bisa terima. Sedangkan materinya sama kalian tidak ditulis secara lengkap. Nah, itu itu untuk bayangan ya, untuk bab selanjutnya, karena kita akan sekarang teks eksposisi ya, Bu, ya. Eksposisi, aduh, apa nih eksposisi, Ibu? Apa sih teks eksposisi? Eksposisi itu, Bu, biasanya kan banyak ditemukan majalah, koran. Tapi, Bu, zaman sekarang itu anak sudah tidak mau baca koran. Anak sudah tidak mau baca majalah. Apa yang mereka buka? Media sosial, ya kan? Tapi ternyata di media sosial banyak pun untuk teks eksposisi banyak sekali, Bu. Bahkan Info-info itu komplit, Bu. Media sosial baik itu misalnya Twitter, kalau yang bisa yang kalian main Twitter, Line gitu ya, main Line gitu suka ada. Instagram pun ada, Bu, ya. Instagram pun ada. Sedangkan anak-anak zaman sekarang kan mungkin mainannya Instagram, ya. Instagram itu pasti punya mereka. Kalau di Instagram pasti ada itu. Ada, teks eksposisi itu ada. Karena apa sih teks eksposisi? Teks eksposisi adalah teks yang berupa karangan, Bu. Karangan, itu adalah karangan narasi, masuknya ke dalam karangan narasi. Berupa karangan yang di dalamnya terkandung sebuah pengetahuan dan informasi yang disajikan secara singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami oleh kita semua. Betul. Ya, Bu, ya? Dan yang jelas, Bu, teks eksposisi itu mengandung sebuah gagasan serta fakta. Itu teks Jadi eksposisi. harus ada gagasan dan fakta ya, Bu, ya, untuk di dalam teks eksposisi. Mungkin kalian untuk teks eksposisi ini banyak sekali ya, Bu.
sering bahkan sering sekali menemukan bahkan teks eksposisi. Kalian mungkin pernah membacanya, tapi kalian tidak tahu ini tuh teks apa. Kalian hanya tahu oh ini mah informasi berita kan seperti itu. Padahal kan itu ada kandungannya ini termasuk teks apa. Kalau bahasa Indonesia kan banyak sekali ya Bu ya teks-teks. Betul. Nama-nama teks tersebut. Sebelumnya saya sendiri ya Bu ya, saya mau mengajak anak-anak untuk membuka buku paket. Coba dong dicari buku paket kalian disimpan di mana nih? Jangan-jangan masih disimpan di tas yang waktu ngambil buku pembagian ya. Itu kan sudah beberapa bulan yang lalu ya Bu ya. Belum dikeluarkan satu pun. Coba keluarkan buku paket kalian untuk bahasa Indonesia. Buka halaman 62 dan 63. Ya, 62 dan 63. Di sini ya ada sebuah pengertian dari teks eksposisi ya. Teks yang tersebut, mana Ibu di halaman berapa katanya Bu? Coba lebih dijelaskan Bu. Halaman 62 di bagian paling atas. Nah, biar lebih jelas ya Bu ya. Bagian paling atas karena kalau halaman anak-anak 62 di bagian nyari, paling atas. Ya. Nah, malas nyari. Di sini disebutkan adalah teks tersebut mengumpulkan sejumlah pendapat disertai fakta tentang kondisi hutan. Berarti teks eksposisi itu ada pendapat, ada fakta. Ada fakta juga. Pendapat itu termasuk ke dalam gagasan. Gagasan itu apa pendapat. Salah deh. Gagasan adalah pendapat dan pendapat adalah gagasan. Itu untuk teks eksposisi ya. Terus apa sih gagasan, apa sih fakta? Aduh kayaknya itu nggak harus dijelasin ya Bu. Mungkin boleh kita jelaskan dulu boleh deh. Karena mungkin anak-anak sudah lupa mungkin atau bagaimana. Jadi gagasan itu apa ya Bu ya? Gagasan itu disebut juga ide atau pendapat kalian berupa pernyataan yang mungkin berupa komentar juga ada aja Bu. Penilaian, saran, dorongan dan bujukan. Nah, jadi gagasan itu ya ide kalian. Kalian ketika berpendapat kalian ya tentang apa gitu. Itu pendapat. Terus Bu, fakta apa Bu? Fakta itu fakta ya Bu. Setidaknya keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar terjadi itu fakta. Begitu adanya, tidak ditambahkan dan tidak dikurangi juga informasi. Itu termasuk ke dalam unsur ya Bu. Ada gagasan, ada fakta. Itu penting banget dalam teks eksposisi, harus ada gagasan, ada fakta gitu. Terus wajib ya, bahkan tidak bisa dipisahkan, tidak bisa ada salah satunya. Harus ada dua-duanya, harus komplit. Harus dong itu. Couple ya Bu itu ya. Oh iya dong, itu mereka tidak bisa dipisahkan. Nah, selain gagasan dan fakta ini kan termasuknya ke dalam unsur ya Bu. Setelah ada unsur itu ada pola pengembangan teks. Karena biasanya kalau dalam teks eksposisi itu adalah adanya pola pengembangan dalam sebuah teks. Kalau untuk pola pengembangan, coba deh buka halaman 64. Bagian mana Bu halaman 64-nya? Ada bagian 2 pola-pola pengembangan teks eksposisi. Ini komplit sekali. Sebetulnya baca ya Bu ya. Aduh ini sangat teks eksposisi ini kalau kaliannya tidak rajin membaca itu sangat membingungkan sebenarnya Bu. Kadang kecolongan sekali ya Bu untuk materi teks eksposisi ini. Tidak memungkiri kita pun kadang ya Bu. Kecolongan sekali untuk teks eksposisi ini. Pertama Ibu jelaskan untuk pola umum khusus ya. Karena ternyata ada 4 pola Bu, umum khusus umum, ilustrasi, perbandingan ya. Betul. Oke, untuk pertama pola umum khusus, tolong didengarkan baik-baik ya, karena biar nanti kalian tidak bertanya lagi. Ide pokok pada bagian teks ditempatkan di awal paragraf. Nah, terus jadi ide pokoknya itu ada di awal paragraf. Nanti untuk paragraf selanjutnya adalah penjelas dari si ide pokok tersebut. Itu atau bisa dibilang khusus. apa? Isi mungkin ya. Isi, ya betul. Jadi kelanjutannya. Jadi untuk umum khusus adalah ide pokoknya ada di atas atau gagasan utamanya itu ada di atas, lalu dilanjutkan dengan penjelasannya di bagian-bagian selanjutnya. Bukan penjelasan seperti ini adalah seperti itu ya. Tapi seperti kepada poin-poinnya gitu. Itu kelanjutannya mungkin ya kelanjutannya dari gitu.
teks tersebut gitu kan. Terus yang kedua ada khusus umum. Nah, ini mah kebalik. Ini ada di mana Bu biasanya untuk khusus umum ini? Nah, untuk khusus umum yang di atas adalah penjelasnya dulu. Lalu yang paling terakhir adalah sebuah gagasannya atau ide pokok dari apa yang akan kita buat. Itu. Jadi kan kalau umum khusus ada di awal, sedangkan khusus umum ada di akhir atau di bagian belakang teks tersebut. Ya, betul. Terus yang ketiga ada pola ilustrasi. Sebagai membuktikan suatu pendapat untuk meyakinkan kebenaran suatu gagasan. Aduh, ini gimana maksudnya, Bu? Ilustrasi ini mungkin jadi lebih kepada untuk membuktikan pendapat kalian bahwa pendapat kalian itu betul adanya dengan dibuktikan dengan sebuah fakta. Itu untuk ilustrasi ya. Lalu yang Bu, ilustrasi itu gambar bukan sih? Bisa dibilang gambar. Bisa dibilang gambar. Ada gambarnya juga mungkin itu termasuk ilustrasi juga. Tapi yang dimaksudkan dalam penulisan teks eksposisi, ilustrasi artinya adalah menggambarkan, sebetulnya menggambarkan, tapi tidak berupa gambar ya Bu, tapi berupa tulisan. Kalau berupa gambar kan itu termasuk teks berita jatuhnya ya Bu. Kalau ada faktanya mungkin Bu, ini ada gambarnya, itu kan jadi termasuknya teks berita. Makanya untuk teks eksposisi ini kita harus bacanya itu jangan setengah-setengah istilahnya, karena sangat kerepotan mungkin ya Bu. Kalau dibaca setengah-setengah tersebut karena seperti teks apa mungkin seperti itu. Nah, yang terakhir adalah pola perbandingan. Kalau yang tadi ilustrasi adalah untuk membuktikan sebuah pendapat, di sini pun sama. Tapi bukan membuktikan, tapi meyakinkan bahwa pendapat itu benar adanya. Itu perbandingan ya. Bahwa pendapat kalian itu benar adanya, itu untuk perbandingan. Terus setelah di pola nih ya, ada 4 pola: umum khusus umum, ilustrasi, dan perbandingan. Kembali kita ke gagasan, Bu. Kenapa ini kok Bu bolak-balik sekali? Bolak-balik ya. Tapi memang ini yang harus diutamakan gitu. Begini adanya ya Bu. Jadi ya kita sampaikan saja, mungkin terlihat bolak-balik, tapi kalau sudah paham insya Allah bisa. Ya, untuk gagasan Bu. Aduh, anak-anak tuh kadang Bu, saya mengajar yang tahun lalu tuh sama Bu, gagasan umum dan khusus apa bedanya? Aduh, padahal itu mudah sekali. Jadi gagasan umum, mungkin saya akan menjelaskan di sini ya Bu ya. Gagasan umum atau bisa juga disebut gagasan utama ya Bu ya, atau ide pokok ide pokok merupakan gagasan yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Cara menentukannya ialah dengan membaca terlebih dahulu secara keseluruhan sebuah teks ya. Pastinya ya Bu, kita harus membaca teks secara keseluruhan baru kita bisa menentukan gagasan utama atau gagasan umumnya itu yang mana, yang bagian mana gitu. Jangan kalian ini mah ada di atas, tapi kan belum tentu ya. Siapa tahu itu adalah gagasan khusus betul. Jadi tetap untuk menentukan sebuah gagasan umum adalah dibaca secara keseluruhan. Nanti kalian akan tahu, oh ini intinya dari teks tersebut, berarti ini adalah gagasan umumnya. Itu gagasan umum, gagasan utama, ide pokok sama saja. Jadi kalau ada pertanyaan gagasan umum ya berarti itu gagasan utama. Ide pokok itu apa ya berarti gagasan umum atau gagasan utama. Betul. Contoh karena itu sama saja ya Bu ya. Contoh deh, saya kasih contoh ya. Di sini ada di halaman, biar tidak bingung ya Bu ya. Buka halaman 70 ya. Halaman 70 silakan dibuka poin untuk 5. buku paket Bahasa Indonesia kelas 8. Nih, ada satu kalimat. Apabila kita masuk ke ruangan perpustakaan itu, kesan pertama yang terasa adalah bersih, teratur, dan menyenangkan. Baik itu pengaturan buku-buku maupun dekorasi ruangannya. Semua tertata rapi. Semuanya itu tentu merupakan salah satu alasan perpustakaan tersebut menjadi juara pertama dan ditetapkan sebagai perpustakaan teladan se-Banda Aceh pada tahun ini. Itu adalah satu kalimat. Maka yang menjadi gagasan umumnya adalah ruang perpustakaan terasa bersih, teratur, dan menyenangkan. Kenapa Bu, itu kan sudah menjadi sebuah pertanyaan. Berarti yang bisa dijadikan sebuah pertanyaan adalah gagasan umum atau gagasan utama. Nanti ada penjelasnya. Ternyata perpustakaan itu bersih adalah sebagai ditetapkan sebagai perpustakaan teladan
Banda Aceh. Nah, itu adalah sebagian dari gagasan khusus tuh. Nyambung Bu ke gagasan khusus. Jadi kita tidak bingung lagi nih menentukan gagasan umum dan gagasan khusus. Jadi sudah ya, intinya kita membaca teks tersebut dulu ya Bu sampai akhir, jangan sekolebat Bu. Kalau bahasa sekarang sekolebat dibacanya. Yang penting kita paham. Nah, itu. Yang penting kita paham, tidak seperti itu juga untuk teks eksposisi ini. Atau bisa saya kasih contoh lagi boleh, nih Bu, biar lebih banyakin contoh mungkin ya. Biar anak-anak tidak pusing, karena memang di sini anak-anak itu sangat tidak memahami menentukan gagasan umum itu. Di sebelah mananya sih, di bagian yang mananya sih, silakan Bu Elva. Nah, misal ya kalau biar Ibu langsung menyontohkan bagaimana gagasan umum, bagaimana gagasan khusus. Ini untuk gagasan umumnya. Mulai sadarnya masyarakat terhadap sebuah virus berbahaya membuat masyarakat mematuhi segala protokol kesehatan. Itu adalah gagasan umum. Protokol kesehatan kita garis bawahi. Betul. Protokol kesehatan tuh apa aja? Misal apa saja Bu? Selalu mencuci tangan dengan sabun misalnya, dengan air mengalir misalnya, gitu seperti itu. Terus menggunakan masker terus membawa hand sanitizer saat bepergian kemanapun, bahkan membawa tisu sendiri tisu sendiri atau membawa alat makan sendiri, misal seperti sendok itu wajib ya Bu kalau sekarang ya Bu ya. Untuk sekarang itu harus air minum itu wajib kita membawa, bahkan di sini pun kita masing-masing minum kita punya minum masing-masing. Jangan sampai untuk sekarang itu minuman itu satu botol beramai-ramai. Jangan. Sekarang tidak boleh ya. Karena kita harus mematuhi protokol kesehatan yang ada di sini juga yang sudah ditentukan. Itu lanjut, termasuk ke dalam gagasan khususnya Bu. Betul. Jadi tadi kan sudah dijelaskan sudah disebutkan di awal, mulai sadarnya masyarakat terhadap protokol kesehatan. Nah, itu kan sudah termasuk ke dalam gagasan umum. Oh iya, protokol kesehatan tuh apa aja? Itu gagasan umumnya. Sedangkan gagasan khususnya adalah penjelas dari yang pertama itu dari gagasan umum itu ya. Jadi ketika kalian bingung untuk menentukan, apa sih gagasan umum, apa sih gagasan seperti khusus, yang dicontoh tadi, mungkin gagasan umumnya itu seperti yang Bu Elva bilang, gagasan umumnya itu berarti protokol kesehatan. Sedangkan yang khususnya adalah penjelasannya apa saja sih protokol kesehatan itu ya. Jadi semoga kalian bisa paham bagaimana untuk menentukan gagasan umum dan gagasan khusus. Nah, selain menentukan gagasan umum khusus Bu, ternyata dalam sebuah teks itu ada berbagai jenis Bu teks tuh. Banyak sekali ya Bu ya. Banyak Bu. Tidak hanya narasi aja Bu gitu ya. Dalam narasi pun ada jenis paragrafnya Bu. Nah, betul. Ya, jenis paragraf ini dibutuhkan adalah untuk menentukan di mana sih posisi gagasan umum itu. Apakah menyambung dengan pola pengembangan? Jelas harus ya. Atau misalnya jauh dari pola pengembangan gitu ya. Ini adalah tujuannya, jenis paragraf ini tujuannya adalah untuk menentukan bagaimana cara menemukan gagasan umum itu berada. Yang pertama, Ibu, saya masih bingung katanya Bu, ini bagaimana sih bolak-balik terus aja ya gagasan lagi gagasan. Tapi karena kita bahasnya adalah gagasan, untuk teks eksposisi itu ya kebanyakan adalah di gagasan Bu. Iya, betul. Di gagasan atau di pendapat lah ya. Pendapat. Gitu. Kita sebutnya pendapat gagasan aja. Itu apa Ibu? Seperti yang tadi saya bilang, gagasan itu adalah pendapat ide kalian. Nah, itu ya. Kan ya. Jadi pasti bolak-balik baik di jenis paragraf pun ini adalah tujuannya kan tadi sudah saya bilang, tujuannya adalah untuk menentukan gagasan umum. Ada berapa Bu? Ada 1, 2, 3 ya Bu ya. Coba dibuka halaman 72 untuk Bahasa Indonesia kelas 8, silakan. Ya, 72 ya anak-anak ya. Betul sekali. Berdasarkan letak gagasan umumnya, paragraf terbagi ke dalam beberapa jenis sebagai berikut. Yang pertama ada paragraf deduktif. Ya, betul. Yang kedua ada paragraf induktif. Yang ketiga ada campuran. Campuran di sini berarti ada paragraf deduktifnya, ada paragraf induktif. Seperti itu kan Bu Elva ya? Jadi untuk paragraf deduktif nih, paragraf deduktif adalah paragraf yang gagasan umumnya terletak di awal paragraf. Di awal, ingat catat. Di awal paragraf untuk
untuk paragraf deduktif. Gagasan umum atau gagasan utamanya dinyatakan dalam kalimat pertama. Jadi kalau untuk di awal berarti ya kalimat pertama ya Bu. Jangan sampai kalimat di awal itu judul. Nah, ada yang masih seperti itu. Iya, betul. Banyak, ada beberapa, Bu. Jadi yang dijadikan Ibu, gagasan utama adalah judul ya. Padahal sebenarnya judul itu berbeda dengan tema, berbeda dengan gagasan umum ataupun ide pokok. Itu Jauh. sangat berbeda sekali ya, Bu. Kalau judul kan hanya judulnya saja untuk membahas apa kita itu. Ya, yang kedua ada paragraf induktif. Paragraf induktif itu paragraf yang gagasan utamanya terletak di akhir paragraf, kebalikan ya Bu ya, kebalikan. Di akhir paragraf atau pada kalimat penutup paragraf. Jadi untuk paragraf deduktif di awal kalimat, untuk paragraf induktif di akhir kalimat atau penutup kalimat. Ya, gini aja hitungannya gini nih. Huruf D itu lebih awal daripada huruf I. Ya. Deduktif, induktif. Deduktif gagasan umum di awal kalimat, sedangkan induktif adalah ada di akhir kalimat. Kadang kan ada induk, oh berarti induk ini di awal katanya. Ada kata induknya. Itu sangat salah sekali ya Bu. Kita perhatikan aja dari huruf awal. awalnya. Huruf apa? Siapa sih yang lebih dulu gitu ya? Huruf D pastinya. Ya berarti kan itu deduktif. Deduktif ada di awal paragraf atau awal kalimat, sedangkan induktif ada di akhir paragraf atau akhir kalimat mungkin seperti itu ya Bu Elva ya. Dan yang terakhir ada paragraf campuran nih Bu Elva. Paragraf campuran adalah paragraf yang gagasan umumnya terletak pada kalimat pertama dan kalimat terakhir. Jadi dicampur nih awal dan akhirnya ada. Iya. Dalam paragraf ini terdapat dua kalimat utama. Kalimat terakhir paragraf ini merupakan penegasan dari pernyataan yang dikemukakan dalam kalimat pertama. Maksudnya bagaimana Bu Elva? Jadi dalam jenis paragraf campuran ini, paragraf utamanya itu adalah sebuah ide pokok. Ya, betul. Ya, sebuah ide pokok. Nanti dilanjutkan dengan penjelas termasuk ke dalam gagasan khusus, penegas. Lalu nanti diakhiri dengan gagasan utama lagi, tapi sebagai penjelas bahwa mematenkan, kalau kata kita mematenkan dari si gagasan utama yang tadi di atas. Makanya jadi disebutkan ada dua gagasan utama itu ya. Jadi ada di awal dan di akhir. Ada di awal dan di akhir. Sebenarnya untuk menentukan anak-anak misalnya membuat sebuah teks gitu. Aduh, jenis paragraf apa yang mau dipakai, pola pengembangan apa yang mau dipakai. Kadang bingung ya mereka ya Bu ya. Kadang bingung. Padahal sebenarnya mudah. Gini aja, kalau kalian mau pakai paragrafnya yang di utama, paragraf utamanya di atas maksud saya, paragraf utamanya di atas, berarti pola pengembangan yang dipakai adalah umum khusus. Gampang kan? Umum khusus. Karena gagasan utama atau pendapat utama kalian ada di awal atau di awal ya Bu ya. Kalau misalnya pakai induktif, oh berarti pola pengembangannya adalah khusus umum. Kebalikannya yang tadi. Itu gampang ya Bu, saling menyatu gitu satu sama lain. Sekali ya Bu ya. Semoga dari jenis paragraf anak-anak bisa paham ya, betul sekali, bisa ngerti gitu. Oh ternyata mudah untuk menentukan mana deduktif, masih bingung mana ya Bu induktif. ya. Mungkin untuk karena kita mungkin menjelaskannya terlalu cepat atau bagaimana? Silakan buka lagi mungkin materi buku paketnya atau baca GC deh Bu ya. Karena kan materi sudah di-share ya Bu ya. Untuk saya mungkin belum ya Bu ya. Mulai besok. Karena untuk hari ini mungkin saya masih di sini dulu ya Bu ya. Kalau Bu Elva kan sudah ada ya Bu ya, karena hari Senin ada jadwal yang 6 jam betul ya Bu ya. Jadi tidak akan bertemu lagi di hari-hari berikutnya ya Bu. Betul sekali. Jadi untuk kelas-kelas Bu Elva sudah silahkan saja ya. Untuk 8J sudah Ibu berikan juga bagaimana rangkumannya. Insya Allah sudah sangat. Karena untuk kan ada kelas-kelas yang diambil PPL nih Bu. Oh iya kita punya PPL untuk bahasa Indonesia kelas 8 dan kalau kelas 7 saya ya, mengambil ya. Kalau saya mengambilnya kelas 8B yang diwali kelaskan oleh saya untuk bahasa Indonesia dipegang oleh PPL, dan sedangkan Mbak Elva juga sama ya Bu. Sama, saya juga kelas 8G yang diwali kelaskan. Jadi Insya Allah materi sama. Insya Allah materi sama-sama belajar. Mungkin berbeda pemberiannya, tapi ya
kalau materi ya tidak berbeda ya Bu, begitu saja istilahnya ya. Intinya itu lagi. Itu saja. Itu terus kita lanjut ke struktur ya Bu. Struktur boleh Bu Elva. Struktur itu coba ada apa di saja halaman sih, 70 halaman 75 silakan. 75. Aduh, ini struktur sebetulnya mudah sekali ya. Ini bukan struktur yang susah. Hanya ada 3. Yang pertama ada tesis. Yang kedua adalah rangkaian argumen. Dan yang terakhir juga hampir belepotan kacaletot, cenabu, cokorak sundama, yang terakhir ada apa Bu? Yang terakhir adalah penegasan ulang. Oke. Tesis. Tesis ini apa Bu? Kok Kak seperti pembelajaran S2 ada tesis-tesisnya mungkin? Perkuliahan S2 ya, tesisnya beda lagi itu juga, itu beda lagi apa ya? Oke, kalau di sini tesis disebutkan dengan pengenalan isu atau masalah ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahas. Nah, berarti tesis itu termasuk ke dalam gagasan umum dong, Bu? Iya, betul. Bisa termasuk gagasan umum kan ya? Karena adalah isinya sebuah pengenalan. Kalian mau misal kalian mau menjelaskan tentang fenomena sekarang nih, tentang virus COVID ya Bu ya. Karena itu sangat fenomenal sekali. Nah, berarti gagasan umum yang bisa kalian gunakan adalah apa yang kalian pahami mengenai virus tersebut. Betul. Itu adalah untuk tesis ya. Dan yang kedua ada apa Bu? Yang kedua ada rangkaian argumen. Berarti artinya sebuah rangkaian isinya beberapa pendapat. Misalnya kalau kalian yang membuat berarti pendapat kalian. Betul Tapi sekali. di dalam pendapat itu harus berupa sebuah fakta. Jelas harus ada faktanya ya Bu ya. Tidak mungkin kita kan memberikan teks eksposisi ini kalau tidak ada faktanya. Sedangkan fakta itu wajib adanya. Wajib ada. Jadi untuk membuat teks eksposisi itu gagasan kalian, argumen kalian itu harus disertai dengan fakta. Karena kalau tidak disertai dengan fakta artinya gagasan kalian ngambil dari mana aja. Betul. Itu bisa termasuk ke dalam teks fiksi nantinya, bukan narasi gitu. Jatuhnya kan seperti narasi, jadi jadi cerita hayalan. Ya, kelas 7 dong, balik lagi kita ke kelas 7 gitu ya. Terus yang ketiga itu ada penegasan ulang. Apa sih Bu penegasan ulang itu? Penegasan itu artinya sama seperti kesimpulan. Jadi ada perumusan kembali secara ringkas mungkin ya Bu ya. Betul sekali. Jadi ditegaskan lagi nih dari gagasan utamanya apa, dari pendapat kita dan fakta yang kita temukan apa, lalu ditegaskan lagi bahwa misalnya virus itu sangat berbahaya. Penutup mungkin jatuhnya ya bukan penutup wassalamualaikum, bukan. Kadang Ibu penutupnya begini saja boleh. Nah, bukan seperti itu. Kadang masih banyak seperti yang itu. Masih banyak sekali. Sekian katanya ada yang seperti itu. Kalau ada yang kayak karangan gitu, teks sekian dan terima kasih. Penjelasan dari saya, ya Allah, nah bukan seperti itu. Sudah jelas di sini untuk penutup itu seperti apa kata-katanya. Ya Bu. Kesimpulan ya. Intinya sama dengan sebuah kesimpulan, tapi lebih kesimpulannya dari teks eksposisi yang kalian buat. Mungkin kalau kalian membuatnya, membuat sendiri kan nanti di praktik mungkin ada dong. Bakalan ada ya Bu ya. Tunggu saja itu mah nanti saja ya Bu ya. Kita dibahas lagi di sini mungkin. Nah, jadi ya untuk penutupnya itu ya jangan wassalamualaikum juga ya Bu ya. Banyak sekali kemarin tahun-tahun kemarin yang seperti itu. Malah wassalamualaikum. Sekian. Kenapa kamu mau kemana ini seperti teks pidato ya? Seperti teks pidato atau seperti kalian sedang presentasi di depan presentasi di depan. Aduh, seperti itu. Saya rindu ya dengan presentasi anak, tawar yang anak tuh sangat rindu sekali. Kalau kita kan secara online seperti ini jarang sekali ya Bu, bukan jarang ya. Anak pun di teks hanya di chat hahaha emot ketawa, bukan berarti mereka tertawa sesungguhnya kadang seperti itu. Itu hanya emot saja padahal hatinya pusing seperti itu. Kan kalau di kelas kita suka dibubuhi dengan canda tawa. Kalau daring kayaknya kita serius banget padahal ya enjoy saja. Enjoy aja. Enjoy bukan berarti se-enjoy-enjoynya bukan tidak berarti juga ya Bu ya. juga. Walaupun enjoy, kata si Ibu enjoy jadi tidak mengerjakan tugas, jangan. Kerjakan tugas tetap tepat waktu. Betul. Jangan sampai se-enjoy itu tidak boleh ya Bu ya. Ada si ibunya nyantai. Enggak, kita enggak nyantai. Aduh, kalau saya boro-boro nyantai Bu, kadang saya rekap nilai kemarin sampai subuh-subuh. Ya Allah. Bahkan kemarin ada juga salah memasukkan nilai
nilai, tapi alhamdulillah sudah teratasi juga. Itu bukan jadi hambatan juga ya. Mungkin karena ngantuk jadi ngopasnya juga salah Bu gitu ya, copy pastenya pun salah. Kalian berjuang dengan pembelajaran, kami pun berjuang dengan nilai kalian, karena kita merekap kemarin satu-satu ya Bu ya. Satu-satu berapa ratus anak juga kan kita memberikan nilai tersebut. Belum dari awal nilai harus benar nih masuknya. Jangan sampai ada yang terlewat atau apa. Jangan sampai ada alasan, Bu saya sudah mengumpulkan kenapa nilainya tidak ada. Jangan seperti itu juga ya. Kita berusaha semaksimal mungkin memasukkan nilai kalian secara benar gitu. Oke, Bu, tadi kan kita bahas struktur ya. Balik lagi ke ini teks ya, Bu ya. Kita kembali ke teks ya. Iya, betul. Kita bahas struktur, tapi struktur itu tidak pernah bisa dipisahkan dengan si kaidah, Bu. Dari awal ya Bu, kita tuh ada struktur dan kaidah. Dari kelas 1 Bu, kita ketemu ya, Bu, semua teks. Memang semua teks kita menemukan adalah struktur dan kaidah. Mereka adalah dua hal yang sama sekali tidak bisa dipisahkan. Bahkan iklan pun kemarin ada ya Bu. Wajib semuanya ini sepertinya. Ada, semua teks itu ada. Jadi tidak bisa dipisahkan. Oke Bu, yang pertama Bu ada kaidah kebahasaan. Yang pertama itu menggunakan kata teknis Bu. Aduh apa sih kata teknis? Ribet katanya. Ribet beliau. Kata teknis itu seperti kata apa sih? Kata teknis adalah peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Misal kalian membahas sebuah hutan gitu ya. Misal tentang hutan nih Bu. Dalam hutan tuh ada apa sih? Tuh misalnya ada kata-kata hutannya, ada kata reboisasi, hutan alam, hutan lindung, hutan rawa. Nah, itu kan sebuah peristilahan ya Bu ya. Peristilahan dari kehutanan tersebut ya Bu ya. Mungkin untuk banyak sekali ya Bu kata-kata istilah tersebut. Misalnya kedokteran, di dalam kedokteran itu ada apa saja sih? Misal apa ya? Kayak apa sih yang darah tinggi kayak gitu, hipertensi kayak gitu kan, itu kan istilah anemia itu kan sebuah istilah ya, gitu. Itu pertama. Kesehatan juga ya Bu ya. Itu kata teknis. Yang kedua adalah menunjukkan konjungsi kasualitas. Kausalitas Bu, lain kasualitas Bu. Aduh salah ya Bu. Salahnya kan kita juga ya, kausalitas artinya misalnya hubungan apa, Bu? Konjungsi itu kan kata penghubung Bu. Kadang anak tuh suka nggak tahu apa sih Bu konjungsi itu penghubung padahal dari kelas 1 udah belajar ya itu ya. Itu kalau penghubung gitu saya bahkan dari SD deh Bu sudah ada ya Bu kata penghubung. Mungkin kalau SD masih yang ringan-ringan seperti dan mungkin kadang ada seperti yang atau gitu kan ya. Nah, sedangkan konjungsi itu terbagi beberapa jenis kausalitas, ada apalagi kan banyak itu ya Bu banyak. Oke, untuk konjungsi kausalitas atau yang menunjukkan kata penghubung dalam argumentasi. Artinya betul. Kan argumentasi itu sebuah pendapat ya. Betul. Jadi harus ada kata penghubungnya. Misal ada kata di halaman 81 kalian boleh buka. Ada kata jika ya Bu. Sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Waduh, itu termasuk sekali. Contoh kata penghubung. Ya Bu ya, itu kata penghubung artinya kata penghubung yang merujuk pada sebuah argumentasi. Yang kedua, yang ketiga. Yang ketiga tuh Bu, Ibu juga error aja. Error ya. Mungkin yang ketiga adalah kata kerja mental. Kata kerja mental. Aduh Ibu, ini apa lagi Ibu? Ada mental, ada verba, seperti bahasa Inggris verb katanya. Oke, kata kerja mental itu artinya adalah hasil dari sebuah pemikiran. Betul. Pemikiran siapa ya? Pemikiran kalian ketika membuat teks. Penulis mungkin. Contoh kata-katanya diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan. Nah, itu kan hasil pemikirannya Bu. Ya. Oh, berarti kita sudah memperkirakan ini. Berarti ada kata-kata misalnya Badan BNPB misalnya atau apalah gitu ya. Betul. Sudah memperkirakan, berarti kan itu hasil pemikiran seseorang. Nah, itu adalah termasuk ke dalam kata kerja mental. Menduga kan banyak sekali ya Bu kata-kata seperti itu. Berarti itu termasuk kata-kata kerja mental. Ya. Terus ada pemikiran. Yang keempat adalah kata perujuk. Kata perujuk itu merujuk pada sesuatu. Misal. Nah, ini banyak sekali yang salah Bu di bagian ini. Banyak sekali. Untuk kata-kata perujukan itu yang bagaimana sih? Contoh, berdasarkan data tersebut, itu kan kata perujuk. Atau misalnya berdasarkan contoh di atas, itu kan merujuk pada
contoh tersebut atau kata itulah ya seperti itu. Terus yang kelima menggunakan kata-kata persuasif. Apalagi Bu persuasif ini? Persuasif mah kemarin kita sudah belajar di iklan, Bu. Ya, ada. Apa, Bu? Ajakan. Oh iya betul sekali. Itu ajakan. Itu kan persuasif, iya. Termasuk persuasif itu. Bahkan kita sudah menjelaskannya di sini ya Bu, di radio ini juga ya. Sebenarnya ini nggak harus dijelasin pun bisa ya. Seperti contoh kata hendaklah, sebaiknya ayo, diharapkan, gitu kan. harus itu banyak sekali. Itu tidak harus saya perbanyak ya Bu, karena insya Allah lah anak-anak juga persuasif. Makan sudah kita sudah mempelajari itu lebih lama gitu ya, banyak daripada ya Bu, banyak bahkan ya Bu ya untuk teks tersebut. Apalagi nanti bocoran nih Bu. Bocoran apa ada sih? Khusus Bu, teks persuasif aja. Oh iya gitu. Terus gimana ada, Ibu itu? Mau diapain? Diapainnya kita acak-acak aja nanti ya gitu. Pokoknya ada nanti kalian ketika menemukan ada kata atau kalimat persuasif, maka nanti kalian akan menemukan teks persuasif. Kalimat persuasif, teks persuasif beda nggak sih Bu? Enggak sih. Hampir sama ya. Hampir sama. Cuman mungkin kalau sama saja ya Bu. Sama aja. Kan sama-sama mengajak. Untuk mengajak. Hanya mungkin caranya berbeda. Iya, caranya berbeda. Dan penyuguhannya pun sedikit berbeda mungkin ya seperti itu. Nih Bu, yang terakhir dari kita ada langkah-langkah membuat teks eksposisi. Aduh, langkah-langkah ini apa sih Bu? Si Ibu mending ngasih materi ini satu bab full katanya Bu. Kita jelasin full. Biasanya kalau di kelas ini lebih enak. Iya, kita tektok dengan anak-anak. Dengan anak ya Bu, mungkin anak ada pertanyaan langsung ya seperti ini. Anak-anak pun bahkan bisa saling membayangkan. Mungkin kalau sekarang kan mendengarkan radio sambil mengerjakan tugas lain pula mungkin ya seperti itu. Jadi double job bagi si Ibu ngomong apa ini sih? Tesis apaan sih Bu? Nah, itu seperti itu. Itu ada langkah-langkahnya untuk Bu. Langkah-langkah kenapa kita berikan langkah-langkah? Karena nanti kalian akan membuat teks eksposisi itu nanti di akhir ya Bu ya, jangan sekarang kan kita masih tidak akan menjelaskan itu materi saja ya Bu, mencatat, menyalin kalian dan disetorkan lagi memahami, disetorkan lagi ke kita biar masuk nilai untuk nilai pengetahuan mungkin ya Bu kalau itu ya. Betul. Siap. Untuk langkah-langkah, yang pertama kita menentukan isu atau masalah, yang kedua membaca berbagai sumber, ketiga, mendaftar topik berkaitan dengan isu. 4, menyusun kerangka karangan. Menyusun kerangka karangan. Yang kelima, mengembangkan kerangka menjadi sebuah paragraf. Itu langkah-langkahnya. Mungkin ada yang tidak Bu di Ada kok, ada di halaman 84 ya. Ada di halaman 84. Ada di halaman 84, silakan baca lagi. Ya, itu untuk langkah-langkah kita tidak akan jelaskan sekarang. Ya betul. Ya, kenapa? Karena ini masih lama ya Bu. Kayaknya masih 2 minggu ke depan ya. Sampai 3 minggu lagi ke depan ya. Kita masih ngasih tugasnya, itu masih agak jauh. Ya betul. Mungkin. Jadi kalian untuk sekarang hanya memahami aja. Memahami saja teks eksposisi itu apa. Ya, gitu, itu dari awal ya Bu, kita sudah jelaskan bagaimana teks eksposisi, struktur, kaidah, bahkan sudah jelas gagasan utama dan gagasan umum. Siap, betul sekali. Kita rasa cukup ya Bu ya? Mungkin cukup untuk bagi yang merasa tidak cukup, mungkin nanti kita kan men-share tugas juga ya Bu, untuk materi ini di-share nanti di Google Classroom. Ya, untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, banyak kekeliruan juga. Kita ucapkan terima kasih. Saya Ibu Elva dan saya Bu Anggraini. Ya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.